Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, jemaah majelis zikir wa ta'lim yuhyin nufus, semoga Allah meridai semua kita yang hadir di majelis ini dengan wasilahnya dan karamahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan juga dengan syafaatnya baginda Nabi, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan taufik, hidayah serta inayah kita kembali malam hari ini dapat berkumpul di majelis kita yang tercinta ini. Salawat serta salam selalu kita haturkan kehariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang ke-87 daripada surah-surah Al-Quran, Suratul A'la, Surah Al-A'la. Makiyatun, surah ini diturunkan di Makkah. Wa ayatuha tis'a asyrah, ayatnya berjumlah 19 ayat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Para ulama tafsir mereka bermacam-macam mentafsirkan tentang ini ayat Sabbihisma rabbikal a'la. Di antaranya mereka menafsirkan maknanya adalah Sabbihisma rabbikal a'la, nazzih rabbaka amma yaqulu fihil mulhidun. Sucikan nama Tuhanmu dari bahwa engkau namakan dengan dia seseorang selain Allah. Nazih isma rabbika an antusammiya bihi ahadan siwah. Sucikan nama Tuhanmu dari bahwa engkau namakan dengan dia seseorang selain Allah. Artinya jangan sekali-kali menamai selain Allah dengan Allah. Karena nama Allah itu hanya untuk Tuhan
yang wajibul wujud jalla wa ala, yaitu Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Sucikan nama Tuhanmu. Dahulu ada orang mengarani anak begitu lahir dingarani Allah, langsung disambar patir. Kenapa? Kada boleh? Kada boleh. Boleh kalau beganding Abdullah, ya Allah. Nah, itu boleh. Artinya hamba Allah. Cuma dikiau Abdullah, jangan dikiau Allah. Nah, ngaran kawan Abdullah, Abdullah mengiau. Dan ada lagi di antara ulama tafsir menafsirkan maknanya sucikan Tuhanmu dari sesuatu-sesuatu yang mengata pada Tuhanmu itu oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada lagi ulama yang menafsirkan makna daripada sabbihisma rabbikal a'la, yaitu nazih rabbaka anisu, sucikan Tuhanmu dari sesuatu yang jahat. Sucikan Tuhanmu dari sesuatu yang jahat. Sucikan Tuhanmu dari sesuatu yang tidak pantas. Itu maknanya sucikan zat Allah, sucikan sifat Allah, dan sucikan af'al Allah dari sesuatu yang kada pantas, yang jahat. Dan juga termasuk yang wajib kita sucikan adalah Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Jadi wajib juga kita mensucikan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Apa caranya mensucikan Al-Qur'an? Di antaranya yang pertama, alla yamassa wala yahmila illa tahiran, bahwa jangan menyentuh, jangan membawa Al-Qur'an kecuali suci. Kecuali orang yang suci, baik daripada hadas kecil dan daripada hadas besar. La yamassuhu illal mutahharun, jangan menyentuh Al-Qur'an, jangan membawa Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci. Nah, jadi ini diantara mensucikan Al-Qur'an. Jangan berhadas kecil, jangan berhadas besar, jangan menyentuh apalagi membawa Al-Qur'an. Yang kedua, mensucikan Al-Qur'an ayyada al-mushaf ala makanin tahirin murtafi', bahwa dia meletakkan Al-Qur'an, meletakkan mushaf Al-Qur'an atas tempat yang suci, lagi yang tinggi, suci lagi tinggi. Jadi bila hendak meletakkan Al-Qur'an itu dilihati tempatnya, jangan ada najis,
tahi cacak ada, jangan diletakkan di situ Al-Qur'an. Nah, jadi tempatnya suci, lawan tinggi. Nah, Al-Qur'an itu. Misal kita banyak berisi buku, berisi kitab, Al-Qur'an letakkan paling atas daripada yang lain. Nah, kitab tafsir Al-Qur'an di atas anaknya juga, jangan di bawah daripada kitab-kitab yang lain. Nah, itu mensucikan Al-Qur'an. Nah, jadi perlu pendidikan mulai orang tua kepada anak-anaknya, perlu pendidikan mulai guru-guru tika Al-Qur'an kepada murid-muridnya. Ada ikra itu jangan dienak di bawah. Nah, ditagur karena di ikra itu ada ayat Al-Qur'an. Nah, jadi dimulai dari orang tuanya, dimulai dari guru TK-nya menagur. Nah, misalnya inya maandaknya di bawah, pada boleh ditagur, jangan diandak di lantai. Nah, lalu memingkutinya juga sama. Jangan bebarang aja memingkuti Al-Qur'an, memingkuti Iqra. Jangan ditimbai kayak buku biasa, ya Pak. Nah, jangan betimbai. Nah, itu dimulai dari kita, dari orang tua, dari guru-guru TK, melajari anak-anaknya mensucikan Al-Qur'an. Yang ketiga, apabila sudah rusak atau orang bahari karam, Al-Qur'an itu sudah kada kawa dibaca lagi, Al-Qur'annya sudah rusak, kalawasan sudah Al-Qur'annya dibaca kada kawa lagi. Nah, maka itu dipatak di tempat yang suci, yang orang jarang lalu di tempat itu. Nah, jadi kayak itu caranya mensucikan Al-Qur'an. Nih Al-Qur'an nih kada kawa dibaca lagi, kada pakai lagi nih, dibaca ngalih, sudah karam, sudah rusak sudah Al-Qur'annya, mushafnya nih. Caranya kayak apa? Jangan langsung ditimbai ke tempat sampah. Itu menghinakan, itu membuang, jangan. Caranya dipatak. Nah, kita tabuk tanah, nah kita cium Al-Qur'annya, mushafnya, lalu kita patak di situ, di tempat yang jarang orang lalu. Nah, ada orang lalu, cuma jarang orang lalu di situ. Nah, itu tempatnya suci juga, tanahnya tanah lain, tanah bekas jamban, jangan. Nah, mensucikan Al-Qur'an. Yang keempat, iza katabahu hirzan falayaj'alhu fi ghamdin yahfazuhu min kulli aza. Bila mana dia menulis ayat Al-Qur'an yang dijadikannya sebagai azimat untuk keberkahan, hendaklah dia jadikan itu dalam satu bungkusan yang bagus, yang memelihara dari tiap-tiap yang kada baik. Artinya supaya jangan kena kotoran, dan jangan diandak diipuk, diduduki. Misalnya maulah rajah atau menulis ayat Al-Qur'an, diulah azimat, dibungkus dengan kain nang baik, jangan kain nang najis. Nah, kainnya baik, mun kawa 2 lapis, artinya mun nyakana najis nang lapisan pertama, ada lapisan kedua. Nah, dan jangan diandak di bawah, diipuk. Nah, karena taduduki ayat Al-Qur'an. Nah, itu adabnya.
Yang kelima, alla yahmilahu fi maudhi'i qada'il hajat, bahwa tidak membawa ayat Al-Qur'an itu pada tempat buang hajat walaupun satu ayat Al-Qur'an. Kada boleh juga dibawa kau dalam WC, kada boleh. Nah makanya bagi nang berisi azimat, keberkahan atau rajah itu diperiksa. Bilanya ulahan orang itu ayat Al-Qur'an, kada boleh dibawa ke WC, kada boleh dibawa ke dalam WC, kada boleh. Ruah aja, nah, isiannya kada masalah ruahnya nih, dosanya nih nang dibahas nih. Berdosa membawa ayat Al-Qur'an tak bawa dalam WC, kada boleh. Yang keenam, alla yab'alahu, mensucikan Al-Qur'an, bahwa jangan menelan Al-Qur'an. Menulis ayat Al-Qur'an di selembar kertas misalnya, lipat taguk mau untal nih. Kada boleh, kada boleh. Kenapa? Karena alasannya di dalam parut kita nih banyak najis, tercampur lawan najis nang kada baik dalam parut kita, kada boleh menelan. Yang ketujuh di antara mensucikan Al-Qur'an, alla yuda'anahu dirham fi maktubihi, bahwa tidak diletakkan seumpama dirham di dalam tulisan Al-Qur'an. Duit jangan dikajal di tengah Al-Qur'an. Ada beadab lawan Al-Qur'an, menyimpan duit dalam Al-Qur'an misalnya. Kada boleh, kada beadab, kada mensucikan Al-Qur'an. Nah itu diantara cara mensucikan Al-Qur'an, diantara adabnya. Nah bila kita melakukan yang tadi, kita adalah mensucikan Al-Qur'an. Nah bila kita mensucikan Al-Qur'an, berarti kita mensucikan nama Tuhan yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bagi Jibril alaihissalam. Kata Rasulullah, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, akhbirni bisawabi man qala subhana rabbiyal a'la fi salatihi au fi ghairi salatihi. Ujar Rasulullah, wahai Jibril, khabarkan kepadaku, beritahu kepadaku dengan pahala, ganjaran pahala orang yang membaca subhana rabbiyal a'la di waktu sembahyang atau di luar sembahyang. Ganjaran pahalanya subhana rabbiyal a'la. Faqala Jibril, ya Muhammad, ma min mu'minin wala mu'minatin yaquluha fi sujudihi au fi ghairi sujudihi illa kanat lahu fi mizanihi asqala minal arsy wal kursi wa jibalid dunya. Ujar Jibril, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, tidak ada daripada orang mukmin laki-laki atau mukmin bibinian yang mereka mengatakan subhana rabbiyal a'la di waktu sujudnya, di waktu sembahyang atau di luar sembahyang, melainkan adalah bagi dia orang yang mengucapkan kalimat itu nilainya di timbangan amal lebih berat daripada arasy dan kursi dan gunung-gunung yang ada di dunia ini. Nah, jadi kenal banget pahalanya. Subhana rabbiyal a'la. Kita sujud membaca ini tolong oleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah,
Subhana rabbiyal a'la. Bagus juga dia malakan di luar sembahyang, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Itu pahalanya luar biasa, lebih berat di timbangan amal daripada arasy, kursi dan gunung-gunung yang ada di dunia. Wa yaqulullahu ta'ala, dan Allah berfirman, sadaqa abdi, ujar Allah, bujur hambaku. Karena kita kalau kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la, kita mengakui Allah itu yang paling tinggi. Kita mengakui pengakuan diri kita nih Allah yang paling tinggi, yang maha tinggi. Artinya apa? Kita ini kada ada apa-apanya. Nah, kita menampakkan kehinaan diri kita, keparkiran diri kita, kekotoran diri kita. Jadi ujar Allah, siapa yang mengucap itu, bujur hambaku, ujar Allah, dia mengakui bahwasanya aku maha tinggi. Ana fauqa kulli syai' wa laisa fauqi syai', ujar Allah, aku di atas segala sesuatu dan tidak ada di atasku sesuatu. Karena Allah adalah maha tinggi. Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahu wa adkhaltuhul jannah. Ujar Allah, saksikanlah wahai malaikatku, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosanya orang yang mengucap subhana rabbiyal a'la tadi, dan nanti akan kumasukkan dia ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masuk surga berataan. Nah, ini fadilah orang yang mengucap subhana rabbiyal a'la. Nah, jadi bila sembahyang dibaca entah sujud, jangan kulir membaca. Walaupun kita kada bebacaan kan, tetap sah sembahyang, ya boleh. Nah, yang penting kan apa, tumakninah. Cuma rugi benar kita kada membaca, pahalanya kenal benar ya loh Pak. Kita baca bila sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kenal banget pahalanya. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada ayat ke-14 dan 15. Kita bahas malam ini ayat 14 dan 15 surah Al-A'la. Qala Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang bersih dirinya. Beruntung orang yang bersih. Wa zakara asma rabbih fasalla, dan mengingat Tuhannya, maka sembahyanglah dia, maka salatlah dia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Nah, jadi di sini disebut Allah sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Man tazakka, orang yang bersih dirinya. Bersih dari apa? Tazakka an jami'il aqaidil fasidah. Dia bersih daripada akidah-akidah nang sesat. Akidahnya bersih daripada akidah-akidah yang rusak. Wa tazakka, dan dia bersih an jami'il akhlaqiz zamimah, daripada akhlak-akhlak yang tercela. Hatinya bersih daripada penyakit-penyakit hati. Akhlaknya bersih daripada akhlak yang tercela. Ini orang nambah untung. Nah, orang nambah untung. Macam-macam akhlak tercela. Di antaranya akhlak nang tercela al-ghadab min gairi syai'in. Marah tanpa ada sebab. Ini nyanyaw marahnya. Yalah.
akhlak nang tercela, marah sarik tanpa ada sebab, kada ada sebab sarik. Baik lawan manusia, baik lawan binatang dan lain sebagainya. Lawan manusia sarik, lawan binatang kucing sipaknya juga, lawan binatang sarik. Mencium bau minyak harum kawan sarik juga. Sarik tanpa sebab, ini akhlak yang tercela. Al-ghadab min ghairi syai'in. Maka bila orang demikian itu, maka disebut adalah orang al-jahil, bodoh. Bodoh itu bahasa Perancis, bahasa kitanya bungol. Ada pintar ngarannya, yalah sarik tanpa ada sebab. Ini yang mesti kita bersihkan diantaranya. Jangan penyarikan. Maka bilanya sarik itu pasti nang keluar itu kada baik. Yalah. Bilanya sarik tenah pasti nang diucapakan itu pasti nang kada baik. Itu pasti sudah. Dan jadi kada baik penyarikan. Maka dari itu bilanya sarik disuruh diam. Ini kita misalnya emosi nah. Disuruh diam. Sampai tenang. Hanya hendak bepandir. Jangan rahat emosi, panas, sarik, bepandir dah. Nah yaitu nang dipandir itu nang keluar nang kada baik. Yalah. Disuruh diam. Pian nano buai. Laki ini rahat sarik, rahat emosi misalnya. Pian jangan banyak takun, berdiam, bau betanang, musuh harat ya. Yalah bau betanang. Disuruh diam. Jangan banyak tatakunan. Nah kaina bilanya laki itu sudah tenang, ayo hendak bepandir. Karena menerahat emosi bepandir pasti nang keluar kada baik. Pasti nang keluar kada baik kita. Nah nang kayak itu juga misalnya bini juga ya rahat bumamai. Pian pae berdiam juga. Dia makan. Karena bila sudah tenang hanyar kawa dipandirakan, disuruh diam. Karena bilanya kita rahat emosi, kita bawa bepandir, nah maka itu nang keluar kada baik. Dulu dikisahkan di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi waktu Sayyidina Umar jadi khalifah, artinya Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Sayyidina Umar jadi khalifah. Di waktu Sayyidina Umar jadi khalifah, nah di situ dikisahkan ada seorang
pemuda. Pemuda ini soleh, orangnya soleh, nah, orang baik, orang baik. Jadi pada suatu hari pemuda nang soleh ini singgah di Masjid Nabawi sembahyang zuhur, sembahyang zuhur di Masjid Nabawi. Tunggangannya, untanya ini dijarat, nah dijarat. Masuk ke masjid sembahyang zuhur, unta nih lepas, kendaraan nih lepas, unta nih rupanya kada pisit menjeret, lepas untanya, rahat inya sembahyang di masjid. Nah, kamana unta nih? Unta nih balalah ke kabun orang, kabun kurma orang. Kabun kurma ini nang hanyar bercucuk tanam, lain nang sudah ganal. Ibarat kita ya anggaplah badang benih hanya rebah cocok tanam. Nah, dijajaknya oleh unta tadi, hancur kabun orang. Nah, melihatlah ampun kabun kurma, datang ampun kabun. Nah, unta siapa nih? Hancur kabun kok. Ma ambil parang. Menghunuskan parangnya nih, pedangnya. Begitu unta nih lamah, diam sudah untanya, sumbalihnya. Apa? Hancur kabun, kabun hancur, hanya yang bertanam dihancurnya oleh unta nih. Sarik ampun kabun, sumbalihnya. Pemuda nang saleh tadi tuntung sembahyang. Keluar dari Masjid Nabawi, hilang unta. Mana unta? Hilang kendaraan. Hilang. Betakun. Ujar orang udah tahu juga, aku di masjid juga. Udah tahu juga. Cari, ada kabun kurma. Begitu masuk, unta sudah mati, sumbali orang. Oh, menangis pemuda ini. Apa unta kok ada salah napa nih? Kada tahu salahnya. Mati disumbali. Siapa menyumbali? Nah, datang ampun kabun. Jar ampun kabun. Unta ikam mahir. Tuh kabun kuna. Nah, hancur. Oleh siapa? Unta ikam. Maka aku sumbali. Jadi ujar pemuda nih, ganti untaku. Ujar ampun kabun, parai. Nah, itu bahasa kita tuh. Beda bang kisahnya kayak itu, cuma bahasa kita ya loh. Nah, parai, bawa mamai, ampun kabun. Kada hendak tuh kamu ganti. Dan kata-katanya kasar. Sehingga pemuda nih, nah emosinya memuncak, sarik banget. Nah, diambilnya batu oleh pemuda tadi. Tawaknya kamuha ampun kabun. Apa ampun kabun kada kun mengganti unta, malahan ampun kabun menuntut ganti kabunku. Nah, sarik inya. Emosi, ambilnya batu, tawakakannya ke muka. Niat hendak mencederai, sekalinya mati. Ampun kabun tuh yang beri tawak di muka mati. Takdir Allah juga. Niat hendak mencederai aja, sekalinya mati. Lalu taungot pemuda nang saleh tadi. Taungot unta mati, orang kok mati juga. Padahal kada niat hendak mematiin nih. Taungot. Dicari-cari alamat ampun kabun ini, sampai di rumahnya ternyata ada anak laki-laki, pemuda juga, anom juga, anak daripada ampun kabun tadi. Bagi sahai, artinya kejadiannya kayak ini. Abah Hikam menyembelih untaku dan aku
manawak abah hikam pakai batu saya mati juga abah hikam. Nah, berkisah kayak itu bang kisahnya. Lalu kayak apa nih ujar nang anak kada usah lo kita membahas nih tuh ini kita urus jenazah abah dulu. Nah itu aja lo. Nah, tuntung mau urus jenazah lalu menghadap kepada Sayyidina Umar bin Khattab khalifah di waktu itu. Dikisahkan oleh pemuda nang saleh tadi kepada Sayyidina Umar, jar Umar bujur kayak ke membunuh. Itu bang kisahnya bawun tahu pai batu mati. Mun itu ujar Umar al qatil maktul, orang yang membunuh dibunuh juga hukumannya kisas. Nah karena ikan membunuh abahnya hukumannya dibunuh juga ujar Umar. Namun itu ujar pemuda nang saleh tadi inggih ulun siap menjalani hukuman. Siap. Pemuda nang saleh juga. Ulun siap untuk dikisas. Tetapi ulun ada permintaan, ujar pemuda nang saleh tadi. Ada permintaan wahai Sayyidina Umar. Ulun ada baisi harta nang banyak di luar kota Madinah dan kadada waris. Artinya harta itu ulun ambil dulu, hendak ulun bagi-bagi sebelum ulun dikisas nih anak mati nih. Anak ulun bagi-bagi, ulun sedekahkan dulu. Kayak apa permintaan itu? Bila sudah tuntung bersedekah, menghabiskan harta itu diberiakan ke orang. Karena ulun datang pulang ke sini untuk melaksanakan hukuman kisas dibunuh. Ujar Umar kada kawa ujung kabur bener kan. Orang hendak dijatuhi hukuman. Alasan hendak kada kawa aja Umar kalau ku kabur. Nah, kecuali ujar Umar kecuali ada yang menjamin ikam. Ada yang menjamin. Artinya mun ikam kada datang na menjamin to kami bunuh. Kami hukum mati. Jangan pemuda nang saleh nih lawan orang nang hadir siapa ada aku menjamin aku. Beberapa lawan sahabat Nabi nang masih hidup yaitu Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari. Nah, wahai paman, umur ke Abi Dzar, pian hakun lan jamin ulun. Dikira mun pian ditakoni kita hakun lah. Menjamin pecang mati. Wahai paman, pian hakun lan menjamin ulun. Nah, ulun pasti kena datang ke sini imbah membagi harta nih tuh. Ujar Abu Dzar Al-Ghifari, iya, aku na menjaminnya. Nah, padahal kalau warga kada, papatuhan kada juga, tetapi Abu Dzar Al-Ghifari sidin hakun menjamin. Nah, aku menjamin. Aku menjaminnya. Nah, ialah ujar Sayyidina Umar sebagai jaminan yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Artinya bilanya kada datang Abu Dzar nang kita hukum mati. Berangkat pemuda nang salih nih meninggalkan kota Madinah mengambil harta hendak dibagi tadi. Sehari kada datang, 2 hari kada datang, 3 hari kada datang juga, kada ada bocong-bocong lagi orangnya. Nah, iya menjadi Abu Dzar nenek kada datang juga. Hari keempat, nah, ahli waris yang meninggal dari anak ampun kabun. Ujarna anak, wahai Khalifah Umar, ini sudah hari keempat nah. Ada juga datang pemuda tadi, maka ulun menuntut hukuman sekarang juga. Siapa? Abu Dzar Al-Ghifari yang menjamin. Dipanggillah Abu Dzar Al-Ghifari menghadap Khalifah Umar. Dikisahkan bahwa pemuda tadi kada datang. Nah, lakas Abu Dzar Al-Ghifari membuka jubah sidin. Nah, ujar sidin, nah guluku sumbaliha.
sembelih aja segan. Aku siap dihukum. Ujar Abu Dzar Al-Ghifari. Begitu hendak menyembelih, datang pemuda tadi. Assalamualaikum. Ya, wah datang orangnya. Datang pemuda nang saleh tadi. Mohon maaf, ulun terlambat karena ulun sudah karena kebanyakan harta nang dibagi. Hari ini hanya kawa datang ke sini dan ulun siap untuk menjalani hukum mati atau qisas tadi. Nah, begitu pemuda ini hendak dihukum mati, anak ampun kabun tadi mengatakan stop, kada usah. Ulun merelakan, artinya memaafkan inya sudah, kada usah dihukum mati. Ulun rela, hati ulun memaafkan inya, artinya dihalalakan aja, kada usah dihukum mati. Jadi ditanya orang, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, kenapa kamu hakun menjamininya? Nah, karena ujar Abu Dzar Al-Ghifari, aku ingin tolong menolong dalam kebaikan. Karena inya niatnya baik, hendak bersedekah, hendak membagi-bagiakan duit, jadi aku tolongin jadi aku jamininya. Jadi aku hendak di sini seluruh kita orang Islam hendaknya saling tolong menolong dalam kebaikan, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Dan ditanya lagi kepada anak tukang kebun tadi, kenapa ikam mahalalakaninya, memaafakaninya aja? Dijawab oleh anak tukang kebun, karena aku ingin melajari kepada kita sesama umat Islam, hendaklah saling memaafkan kesalahan orang lain. Nah, jadi yang kita ambil poin daripada kisah ini, yang pertama, jangan kasar bepandir lawan orang sehingga orang emosi. Nah, yang kedua, bilanya emosi tadi napa disuruh diam, jangan bepandir, kada baik pandirnya, kada nyaman didengar. Atau tadi napa mahamput batu tadi pas mati orang. Nah, atau nampiling orang misalnya, jangan disuruh diam bila kita rahat emosi, dinginkan diam, kita bertenang dulu itu. Yang ketiga, mengajarkan kepada kita hendaklah saling tolong menolong dalam kebaikan. Dan yang keempat, mengajarkan kita untuk saling memaafkan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Nah, dan diantara yang mesti kita bersihkan daripada diri kita, ada 3 sifat dalam hati kita, dan ini adalah yang paling berbahaya. Paling berbahaya karena 3 sifat ini mau masuk kepada siapapun. Kepada siapapun ini mau masuk. Yang pertama yaitu al-kibru, sombong. Bersihkan diri kita jangan sampai bersifat sombong. Jadi sifat sombong ini bisa datang kepada siapapun. Bila kita lalai, maka kita akan terbawa dalam kesombongan. Bila ada dalam diri kita nih sombong, maka kita adalah orang yang rugi, adalah orang yang rugi, bukan aflah, bukan orang yang beruntung. Tidak boleh sombong. Yang kedua, yang mesti kita bersihkan akhlak yang tercela dalam diri kita, yaitu al-hasad, sifat dengki. Sifat dengki. Qabil, anak Nabi Adam, membunuh saudaranya Habil karena dengki. Karena dengki kepada dangsanaknya. Sifat dengki ini membahayakan kepada kita. Dan yang ketiga yaitu hubbud dunia, cinta, terlalu cinta kepada dunia, penyakit hati, terlalu cinta kepada dunia. Cukuplah sebagai contoh yaitu sahabat Nabi, ahli ibadah, yaitu
Sa'labah yang dulunya ahli ibadah, rancak parak lawan Nabi, tetapi karena dia hubbud dunia, cinta dengan dunia, maka dia keluar daripada agama. Itu contoh menjadi orang yang sangat rugi, yaitu Sa'labah, orang yang cinta dengan dunia. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Nah, yang pertama tadi supaya kita jadi orang yang beruntung, bersihkan diri kita daripada akhlak yang tercela. Yang kedua, hendaklah kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah supaya sifat ujub itu jauh daripada diri kita. Kita ini kan sudah kawa kada sombong, dengki kadada, hubud dunia kawa mengurangi sudah. Nah maka di sini kita ingat, kita nang kawa itu, kawa baik itu, membersihkan itu dengan pertolongan Allah Ta'ala. Selalu ingat kepada Allah. Jangan karena bilanya sudah bersih, oh aku paling bersih, nah lalu ujub, aku nang kau membersihi, itu ujub, pada boleh juga. Makanya kita disuruh ingat selalu dengan Allah Ta'ala. Fasalla, dan yang ketiga orang yang beruntung yaitu orang nang sembahyang. Fasalla, dan dia sembahyang. Nah karena sembahyang itu mencakup seluruh daripada rukun Islam nang 5. Jadi jangan ditinggalkan sembahyang. Syahadat ada dalam sembahyang. Kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Puasa ada dalam sembahyang. Adalah orang sembahyang makan minum kadada. Nah, itu simbol orang nang puasa. Simbol zakat dalam sembahyang yaitu Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salam sejahtera itu adalah simbol zakat. Karena dengan kita berzakat, orang lain jadi sejahtera. Kita mengucap salam dalam sembahyang itu simbol zakat. Dan yang terakhir haji. Nah, dalam sembahyang ada haji, yaitu kiblat. Kita sembahyang menghadap kiblat, menghadap Baitullah. Baitullah adalah simbol daripada orang yang berhaji. Nah, jadi jangan ditinggalkan sembahyang. Nah, jadi akhirnya kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebut Allah orang yang beruntung. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Amin ya rabbal alamin.